Ya, dan pemirsa kita akan membahas mengenai ramai isu mundur sejumlah menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Sudah bergabung bersama kami, sudah ada Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategi, dan juga Hariko Wibowo Satria, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat malam, Bapak-Bapak sekalian. Malam, Mbak Anissa. Baik. Ya. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Saya ingin ke Mas Hariko terlebih dahulu karena baru-baru ini sudah berhembus kabar mengenai pengunduran diri dari dua menteri kunci ekonomi ya, dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, kemudian juga Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, begitu dari Kabinet Merah Putih. Dan kabar tersebut ini menambahkan ketidakpastian juga dari khawatiran pasar, begitu Mas Hariko, menjadi salah satu katalis juga yang berkontribusi kemarin begitu pada penurunan IHSG terdalam hingga market juga sempat suspend. Mas Hariko, meskipun rumor ini tadi sudah disampaikan ini sudah ditepis begitu dari kedua menteri tersebut, tapi kejelasannya kita butuh juga nih dari pemerintah sendiri untuk mengkonfirmasi kebenarannya terkait kabar ini. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam? Apa ada laporan terbaru dari Presiden Prabowo Subianto, ada update-nya atau tidak? Ya, Mbak Anissa, terima kasih. Selamat berbuka puasa, Mas Agung, sahabat saya. Kepastiannya sudah sama-sama kita dengar. Kabinet Merah Putih solid, ya. Ibu Sri Mulyani tetap bekerja, Bapak Airlangga Hartarto tetap bekerja. Jadi sekali lagi, dengan penuh rasa syukur ya, kami sampaikan bahwa Kabinet Merah Putih kompak. Nah, begitu Mbak Anissa. Dan yang terbaru, tadi saya juga lihat di Berita Satu, ada beritanya, pada hari ini 18 sampai 19 Maret 2025, kita melihat ya kerjasama yang sangat baik ya, arahan dari Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, bahwa perlindungan rakyat adalah tujuan utama negara, telah dijalankan dengan baik, dengan kompak oleh Ibu dan Bapak kita, para Menteri Kabinet Merah Putih. Nah, tadi sebelum tayangan ini kita melihat ada sebanyak 554 orang saudara kita, warga negara Indonesia yang menjadi korban eksploitasi online scam di Myanmar berhasil diselamatkan. Nah, ini tentu membutuhkan kerjasama yang kompak antara seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Karena ini banyak sekali ya yang diselamatkan. Nah, di antara 554 tersebut terdapat lebih kurang 6 orang ibu yang sedang hamil. Nah, ini karena kejahatan ini begitu marak, makanya beritanya sayang kemarin agak tertutup oleh berita tentang IHSG. Nah, Mbak Anissa, perlu kami sampaikan, para WNI tersebut diberangkatkan ya dari kota Mesot di Thailand, kemudian melalui screening kesehatan, dan itu juga lewat jalur darat itu selama 10 jam dari Bandara Don Muang. Nah, kita bersyukur 554 saudara kita ini berhasil diselamatkan. Mereka ini dibawa lewat pesawat ke sini. Itu salah satu contoh betapa komunikasi dan kerjasama antara para anggota Kabinet Merah Putih itu berjalan dengan baik. Oke, itu salah satu contoh koordinasinya yang berjalan dengan baik begitu ya antara Menteri Kabinet Merah Putih. Tapi ini kan termasuk dari dua menterinya, ini adalah Menteri Ekonomi begitu ya, yang berkaitan dengan kabar kemarin dari pasar kita yang ambruk begitu. Artinya penekanan Mas Hariko ini betul-betul tidak ada ketegangan internal yang signifikan begitu ya di dalam ya? Tidak ada sama sekali. Anggota Kabinet Merah Putih tetap solid ya. Bahkan kalau kita lihat dari beberapa kebijakan di bulan Ramadan ini, beberapa kali Presiden mengumpulkan dan selalu melahirkan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Misalnya kebijakan-kebijakan yang membutuhkan banyak koordinasi seperti tiket pesawat. Nah, sekarang bisa kita tanyakan ke siapapun, sangat jauh menurun tiket pesawat. Biasanya mahal, sekarang turun. Kemudian THR juga sudah mulai dicairkan. Kemudian komunikasi pemerintah, kerjasama pemerintah dengan perusahaan layanan angkutan berbasis berbasis aplikasi juga berjalan dengan baik. Dan untuk pertama kalinya, mungkin selama ada aplikasi transportasi pada tahun ini, Ibu dan Bapak kita, para pengemudi online maupun kurir online akan mendapatkan bonus hari raya. Artinya kebijakan-kebijakan itu membutuhkan kekompakan dan kerjasama antara seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Dan yang penting kami sampaikan juga terkait ini, selama lebih kurang 3 hari ini seluruh pernyataan itu kompak
satu suara, baik yang disampaikan oleh legislatif yang diwakili oleh Wakil Ketua DPR Bapak Sufmi Dasko Ahmad, kemudian Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, termasuk dari manapun semuanya sama. Tidak ada isu pengunduran diri, itu adalah hoax atau disinformasi yang disebarkan. Kami kunci jawabannya tentunya kompak begitu ya, seluruhnya suaranya kompak. Saya ingin ke Mas Agung. Kalau Mas Agung sendiri, karena kita melihat kabar tersebut ini memunculkan pertanyaan juga dari dinamika yang ada di internal kabinet. Fakta-faktanya seperti apa? Kita lihat kalau tadi yang dinyatakan oleh Mas Hariko ini kompak seluruhnya begitu ya, terutama kalau dari menteri-menteri kabinet yang terkhususnya adalah di sektor ekonomi begitu ya. Ini kita lihat isunya mengundurkan diri atau yang tadi ada terkena reshuffle begitu, meskipun sudah ditepis. Nah, meskipun kedua menteri ini sudah menepis rumor tersebut, penting juga untuk kita memahami dari konteks yang lebih luas, Mas Agung. Kalau Mas Agung sendiri, apakah melihat dinamika ini mencerminkan ada dinamika yang cukup signifikan di dalamnya? Seperti apa, Mas Agung? Ya, secara teknis sebenarnya saya mengapresiasi ya komunikasi yang sudah padu padan merespon sebuah krisis. Karena ini perlu direspon segera, baik dari PCO sudah merespon, kemudian dari DPR, Pak Sufmi Dasko Ahmad juga turun tangan semacam itu. Kemudian Ibu Sri Mulyani, Pak Erlangga juga memberikan klarifikasi yang jelas utuh. Tapi secara substantif ada yang belum selesai, Mbak Nisa, Bang Riko ya. Bagaimana mengelola masalah-masalah ekonomi yang hari ini mengemuka dengan gamblang di depan mata kita. Bagaimana menstabilkan IHSG, kurs dolar, kemudian soal-soal PHK massal, soal-soal yang paling mendasar lagi bagaimana daya beli, targetan pertumbuhan ekonomi. Jadi ini belum selesai dan saya kira memang menteri-menteri ekonomi akan bekerja sangat ekstra beberapa waktu ke depan untuk memastikan pasar itu percaya, pasar itu yakin dengan tim kabinet Merah Putih, tim ekonomi kabinet Merah Putih, karena ini yang paling fundamental gitu. Kalau misalkan kemarin sudah bisa kita selesaikan dan hari ini IHSG kemudian hijau lagi semacam itu, saya melihat ada hal mendasar, akar masalah yang belum tuntas dan jauh dari kata selesai. Nah, ini harus diperhatikan dan harus diselesaikan secara konsisten, secara utuh, karena ini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat ya, efek-efek domino dari misalkan efisiensi, efek-efek dari daya beli yang turun, efek-efek dari eksternal ya, Trump terpilih, eksesnya luar biasa sampai ke sini semacam itu. Jadi saya kira publik butuh ya semacam sikap-sikap tanggap, respon-respon proaktif dari pemerintah menyikapi itu semua. PHK massal apa yang sudah dilakukan pemerintah, misalkan APBN tekor, bagaimana cara menutupi defisitnya, terus kemudian bagaimana mengatasi soal misalkan daya beli yang turun, kemudian soal ini tadi PHK massal. Jadi semua itu dijelaskan, ditegaskan secara rutin, bahkan setiap hari kita tahu nih, oh ini yang dilakukan oleh pemerintah, ini yang sedang, ini yang belum, ini sehingga apa? Pasar itu bisa percaya, pasar itu bisa yakin, karena ini terus keluar terus modal asing, Mbak Nisa, keluar ya. Saya berharap ini bisa kembali perbaiki, mereka balik lagi menginvestasikan ke kita, dan yang paling utama selain soal ekonomi, soal hukum, ya kepastian hukum, penegakan hukum terhadap korupsi, koruptor itu harus jelas, harus clear, harus ada statement dari presiden, misalkan hukuman mati, penjara Nusa Kambangan diperkuat keamanannya atau di pulau terpencil itu jadi di pulau mana misalkan, itu harus jelas setegas-tegasnya, ya supaya apa? Supaya ya pasar itu yakin gitu, percaya, karena kan ini barang yang sensitif nih. Mereka akan lihat statement, mereka akan lihat kebijakan, mereka akan lihat perintilan-perintilan, apakah ormas masih sering malakin pengusaha-pengusaha, preman-preman masih merajalela. Itu gimana cara pemerintah mengatasi itu supaya orang nggak jenuh, nggak merasa pesimis dengan berinvestasi ataupun kemudian berusaha di Indonesia semacam itu, Mbak Nisa. Oke, karena kita tahu begitu ya, ini saat ini masyarakat juga dihadapkan pada kondisi yang tidak menentu. Kita sebenarnya melihat dari fakta-fakta bahwa ekonomi saat ini memang tidak baik-baik saja, market sempat suspend, rupiah kemudian terdepresiasi seperti yang Mas Agung sampaikan, juga adanya badai PHK begitu ya menjelang hari raya yang semestinya masyarakat juga banyak sekali begitu ya kebutuhan-kebutuhan, kemudian juga adanya lonjakan aktivitas dari gadai menandai bahwa kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Sebelum saya ke Mas Hariko nanti bagaimana
Bagaimana kemudian strategi pemerintah untuk menjaga hal ini, mengatasi hal ini? Saya ingin ke Mas Agung lagi. Mas Agung, kalau isu ini sepertinya kita lihat juga nih, ini selalu muncul kenapa ya berulang-ulang begitu ya, isu dari mulai adanya reshuffle kabinet, kemudian tidak adanya kesolidan di antara para menteri kabinet. Apakah ini ada yang memanfaatkan situasi ini dengan melempar isu miring mengenai kabinet? Mas Agung. Ya, saya pertama kali membaca artikel soal reshuffle Pak Erlangga digantikan Pak Agus Gumiwang, kemudian Bu Sri Mulyani digantikan oleh Pak Thomas Jiwandono dari seorang Indonesianis ya, Kevin O'Rourke namanya, yang mengeluarkan sebuah artikel di jurnalnya semacam itu. Jadi ini berangkat dari situ, kemudian ditambah dengan kasus-kasus kualitatif. Ya, banyak kegaduhan yang timbul dari dinamika kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri, sehingga bola salju ini akhirnya mencuat, mengemuka, dan pasar akhirnya membaca jangan-jangan benar nih ya, soalnya kegaduhannya setiap hari muncul. Nah, saya berharap memang ke depan selain soal tim komunikasi yang dalam tanda petik proaktif, handal ya, saya kira Menteri perlu lebih cermat ketika membuat atau memutuskan sebuah kebijakan. Jangan sampai, ya ini kan ada pola, kontroversi dulu, viral, kemudian direspon secara bijak, kemudian Presiden mengatasi ini sebagai seorang pemadam kebakaran, ya, dan masalahnya ini sudah kemana-mana apinya gitu, dan peristiwa semacam ini terus berulang. Nah, ini bahaya kalau pola semacam ini dibiarkan setiap waktu terjadi, karena bisa membuat ya tadi trust publik, trust market, trust semua pihak bakalan tergerus, lama-lama bisa pudar. Nah, ini bahaya di masih pemerintah semacam ini. Jadi saya berharap memang ke depan pemerintah lebih aware soal membuat kebijakan ya. Artinya kajiannya benar-benar harus holistik, komprehensif. Ambil contoh misalkan CASN ya. Kemarin kebijakannya ditunda sampai tahun depan. Sekarang mau dipercepat. Berubah lagi nggak kira-kira? Kan semacam itu akhirnya muncul menyeruak di publik. Walaupun sudah dipercepat, akan segera April ini akan dimulai, kalau instansinya siap, pemerintah daerah oke, lanjutkan, langsung eksekusi, langsung rekrut, semacam itu. Maksud saya kebijakan-kebijakan yang sensitif melibatkan jutaan rakyat, jangan sering berubah-ubah. Ini bahaya sekali. Ya, apalagi menyangkut perut mereka gitu ya. Kemarin di LPG juga gitu. Ya, jangan terus berulang semacam ini, karena ini bisa membuat kehebohan, kegaduhan yang luar biasa nanti. Jadi sebelum dibuat kebijakan itu coba libatkan semua stakeholder. Supaya apa? Supaya lebih objektif, lebih jernih ketika membuat keputusan itu atau kebijakannya. Seperti itu, Mbak Disa. Oke, baik. Mas Hariko, bagaimana tanggapannya kalau tadi dari jawaban yang kita simak bersama dari Mas Agung, kalau dari kantor komunikasi kepresidenan sendiri menanggapi hal ini seperti apa, Mas Hariko? Ya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Agung. Itu masukan-masukan yang sangat penting untuk perbaikan bagi pemerintahan Prabowo Gibran. Memang kadang-kadang kita dalam mengelola negara ini seperti mengelola harapan diri kita sendiri begitu. Jadi kita boleh fokus pada kekurangan-kekurangan kita, namun kita juga harus melihat potensi-potensi kita sehingga kita bisa maju ke depan begitu. Nah, tadi bagus sekali apa yang disampaikan oleh Mas Agung Baskoro tentang pemberantasan korupsi. Nah, Pak Prabowo sudah menjabat presiden selama lebih kurang 4 bulan. Selama 4 bulan itu lebih kurang 15 kasus korupsi itu sudah berhasil diungkap. Nah, termasuk yang besar-besar, kita semua sudah sama-sama melihatlah. Nah, kami sampaikan bahwa ini Indonesia ini adalah rumah yang terbesar yang keempat di dunia ya. Jadi di rumah ini ada banyak lampu-lampu yang tertutup oleh lumpur. Begitulah kira-kira perumpamaannya. Dan setiap pemberantasan korupsi itu sesungguhnya membersihkan lampu-lampu itu. Jadi pemberantasan korupsi ini membuat Indonesia justru akan semakin terang. Dan memang berdasarkan sejarah yang kita pelajari, tentu akan ada perlawanan dari timnya koruptor, dari para mafia, baik lewat media maupun media sosial, maupun di lapangan. Namun kami melihat kita punya potensi yang kuat, kita punya modal kerukunan, kita punya modal persatuan, dan kita akan terus berjalan. Misalnya
terkait dengan judi online, narkoba, penyelundupan, kemudian kasus-kasus besar akan terus diselesaikan, akan terus dibongkar baik oleh aparat kepolisian maupun KPK maupun kejaksaan. Jadi semua arahan dari Presiden itu berjalan dengan baik ya. Ada sekurang-kurangnya kalau kami mencatat dari berbagai arahan itu. Yang pertama terkait dengan kerukunan. Ini yang pokok sekali disampaikan oleh Presiden. Kita harus rukun karena tujuan utama kita melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, pemerintahan yang bersih ini sedang berjalan. Sekarang adalah efisiensi anggaran. Nah, sekarang sudah terbukti efisiensi anggaran ini ya sama ya seperti puasa. Puasa itu kan bikin kita sehat ya, sama dengan efisiensi anggaran. Ini makin menyehatkan bangsa kita karena betul-betul lemak-lemaknya yang dibuang, namun ototnya kan tetap kuat. Jadi kita ini Mas Agung, Mbak Anissa, kami sampaikan juga efisiensi anggaran ini sesungguhnya menutup celah-celah untuk korupsi. Jadi udah hampir hilang tuh potensi untuk mengkorupsi anggaran perjalanan dinas yang hampir sekitar 20-an triliun. Hilang potensi untuk mengkorupsi alat tulis kantor, kemudian hilang potensi untuk mengkorupsi kegiatan-kegiatan pengulangan-pengulangan. Dan ini tentu sekali lagi ada sedikit-sedikit perlawanan-perlawanan yang kita optimis kita bisa menjalani ini. Kita harapkan tentunya dari solidaritas Menteri Kabinet Merah Putih ini tetap kokoh begitu ya di tengah badai kondisi ekonomi saat ini, maupun ada pihak-pihak mungkin yang memanfaatkan momentum seperti saat ini. Kita harapkan tentunya dari Menteri Kabinet Merah Putih tetap solid selalu. Mas Hariko dan juga Mas Agung, terima kasih banyak atas informasi dan juga pandangannya pada malam hari ini. Salam sehat selalu. Selamat sahur.